Perhatikan dengan seksama, ikuti dengan baik. Dengan baik. Pertobatan dan kelahiran baru sebagai dasar etika orang Kristen itu adalah salah satu etika perjanjian baru. Minggu yang lalu kita sudah membahas ya etika perjanjian baru yang lain, yaitu etika yang eskatologi. Sebagai pendahuluan untuk kita memahami, tentu setiap orang Kristen berusaha agar setiap tindakannya atau hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dalam PB kita menemukan beberapa prinsip etis yang relevan bagi kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah pokok bahasan kita, pertobatan dan kelahiran baru sebagai dasar untuk beretika. Ya. Pokok yang menjadi fondasi dan cakrawala tingkah laku orang Kristen adalah pembenaran dan panggilan orang percaya untuk hidup sesuai dengan pembenaran tersebut. Dalam sajian sudah jelas dikatakan bahwa status kita menentukan perbuatan kita di hadapan Allah. Kalau status kita belum benar, apapun yang kita lakukan tidak benar di hadapan Allah. Tapi kalau kita sudah dibenarkan, dia sudah mengalami pembenaran, maka kita melakukan yang benar di hadapan Allah. Pembenaran yang dimaksud adalah pembenaran pada saat kita bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan atau dibenarkan, sekaligus terjadi pembaharuan hidup. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, ya kita diselamatkan, berarti kita mengalami pembaharuan hidup. Ya. Oleh sebab itu kita harus membahas etika pembenaran atau justification ethics. Ya, hal ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Pembenaran itu oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita terima melalui iman. Nah, kalau kita berbicara melalui percaya, maka tidak bisa dipisahkan dengan pertobatan. Ya, kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka terjadi pembaharuan hidup karena kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Maka siapa dalam Kristus, dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Maka dapat dikatakan perbuatan baik adalah merupakan akibat atau hasil dari pembaharuan hidup. Iya, oleh pembenaran. Pembaharuan tidak bisa dipisahkan. Kita sudah bicara tadi mengenai pohon yang baik dan selanjutnya. Lalu dengar apa dikatakan Luther. Perbuatan baik tidak membuat orang seorang menjadi orang yang baik. Tetapi yang jelas orang yang baik akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sebaliknya orang yang jahat orang yang jahat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi perbuatan seseorang tidak ditentukan oleh statusnya di hadapan Allah. Etika BB menekankan perbuatan yang baik di dalam ketaatan yang baru adalah merupakan anugerah melalui pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya. Jadi itulah karya Allah. Jadi pembaharuan hidup adalah karya Allah, bukan karya manusia. Manusia nggak bisa memperbarui hatinya. Hanya Allah yang memperbarui hati manusia melalui pekerjaan Roh Kudus. Melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga menjadi hati yang baik. Itu adalah merupakan hasil secara spontan. Maksudnya perbuatan atau ketaatan yang baru itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus, sama seperti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Nanti kita akan membahas iman dan hubungannya dengan perbuatan yang baik. Karena ada iman yang hidup, ada iman yang mati.
Lalu kalau kita berbicara tentang iman, percaya tidak dapat dipisahkan dengan pertobatan. Atau kita berbicara tentang pertobatan, kita tidak bisa memisahkan, kita harus berbicara tentang iman. Keduanya satu kesatuan. Terjadi iman yang benar, terjadi pertobatan yang benar. Terjadi pertobatan iman, pertobatan yang benar, terjadi iman yang benar. Disinilah kuncinya. Banyak orang yang mengaku percaya, tapi belum bertobat. Banyak orang yang mengatakan sudah bertobat, tapi tidak percaya. Yang jelas kalau terjadi pertobatan, terjadi percaya yang benar, maka akan dibenarkan atau akan mengalami kelahiran baru. Lalu pengertian pertobatan sudah jelas, tidak hanya perubahan sikap, tapi secara menyeluruh dalam kehidupan seseorang. Dan jadi pertobatan itu adalah tindakan keputusan seseorang untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Lalu pengertian pertobatan sudah tidak perlu diulangi. Pengertian pertobatan, metanoia dan sebagainya berbalik 180 derajat. Berbalik arah, tadinya hidupnya dalam dosa, berbalik kepada Allah 180 derajat. Jangan lebih. Kalau lebih itu namanya muter-muter. Pertobatan yang terjadi tidak dibatasi unsur waktu, juga tidak dapat ditentukan cara bagaimana seseorang bertobat. Ya. Banyak orang tadi juga bertanya, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu bertobat? Contoh tadi Paulus, kita tahu bertobat dia pada saat pergi dia ke Damsyik. Kalau Samuel yang bekerja di bait Allah, nggak tahu kapan dia bertobat. Tapi yang jelas, siapa yang bertobat mempunyai inti yang sama, yaitu membawa kepada pembaharuan hidup dan menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam ketaatan, yaitu etika yang baik. Jadi buktinya aja, nggak perkoak-koak. Si Christian tadi berulang kali bilang pertobatan dan pertobatan itu tidak pengakuan, kelahiran baru itu tidak merupakan pengakuan, tetapi merupakan pengalaman yang nyata dalam hidup sehari-hari atau dalam etika hidupnya sehari-hari. Ya bohong kau kalau kau bertobat, tapi kelakuanmu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Udah lahir baru, udah sekolah teologi kau, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupmu. Kan begitu Egren bertobat karena dia dengan Bernhard. Tapi yang lain juga. Yang lain juga. Yang jelas siapa yang tidak mengalami pertobatan dan mengalami pembaharuan hidup, dia tidak akan mengalami perubahan hidup. Karena kita tahu perubahan itu terjadi kalau ada pembaharuan. Mengakibatkan perubahan. Makanya penting sekali pertobatan dan pembaharuan hidup sebagai dasar beretika yang baik. Karena tidak akan mungkin terjadi kelakuan perbuatan yang baik kalau hatinya tidak baik. Hatinya tidak baik berarti dia belum bertobat dan mengalami pembaharuan. Pertobatan berarti berubah arah, membalikkan diri, mencakup perubahan pikiran, perasaan, kehendak, tidak hanya perasaan menyesal, tetapi suatu perpalingan yang menyeluruh dari dasar motivasi, cara, dan arah hidup dan tindakan yang konkret. Ia mengambil keputusan berbalik kepada Allah. Sama anak yang hilang di sajian juga ada. Jadi pertobatan adalah suatu perubahan radikal dalam sikap kita kepada Allah yang dinyatakan dalam segala aspek kehidupan. Pertobatan bukan prasyarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan keselamatan sudah datang dan kita diundang untuk bertobat, berbalik dan menerima keselamatan itu. Kerajaan Allah sudah datang, maka manusia diundang untuk meninggalkan dosa, mengaku dosa kepada Allah dan menerima kerajaan Allah atau menerima Yesus atau menerima keselamatan itu, yaitu namanya bertobat dan percaya dan bertobat.
Pada saat terjadi pertobatan maka akan nyata tingkah laku manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada buah-buah pertobatan paling sedikit menghasilkan buah-buah Roh Kudus sebagaimana dalam Galatia 5. Ya, kehidupan baru sudah jelas juga dari istilah palikinesia dan metamorpheia dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Ya, itu karya Allah. Ya, setelah orang bertobat dan percaya, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya dan Roh Kudus itulah yang berkarya memperbaiki, memperbaharui, menguasai hati manusia sehingga dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah atau beretika yang baik. Perubahan terjadi dalam hidup manusia pada saat manusia dibenarkan, yang menerimanya dengan iman. Iman tidak dapat dipisahkan dengan pertobatan, dan pada saat terjadi pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus diberikan dan tinggal di dalam dan berkarya di dalam hidup manusia. Dan Roh Kudus itulah yang akan memperbaharui dan terus menguasai hidup manusia. Hidup manusia yang percaya maksudnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembenaran justification adalah merupakan sumber hidup baru dan merupakan karya Roh Allah dalam hati orang yang percaya. Hidup baru menghasilkan ketaatan yang baru yang tidak didasarkan pada tuntutan melakukan kehendak Allah, tetapi dalam kerelaan, kebebasan untuk melakukan kehendak Allah. Maka pembenaran sebagai sumber hidup baru adalah merupakan sumber dan dasar etika dalam hidup orang Kristen. Iya, saya ulangi. Pembenaran yang tidak bisa dipisahkan dan terjadi pada saat seorang bertobat dan percaya adalah merupakan sumber hidup baru. Dan hidup baru ini merupakan sumber dan dasar untuk beretika yang baik. Ya, terakhir, sama halnya dengan pengertian pertobatan yang terus-menerus, demikian juga hidup yang baru adalah merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam hidup orang percaya. Tadi kita sudah baca Kolose 3 ayat 10. Hal ini sama dengan pengertian memberi diri, mempersembahkan diri terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah dan tidak hidup lagi menurut daging. Tadi sudah dibaca Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maka hidup dalam kehidupan yang baru adalah hidup yang menghidupi kehendak Allah dan hidup di dalam perjuangan. Ada perjuangan melawan keinginan tabiat lama atau daging atau pencobaan yang datangnya daripada iblis. Iya, agar kita hidup menurut kehendak Allah, kita harus berusaha mengetahui, mengerti, mencari tahu kehendak Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari pihak manusia, untuk mengerti kehendak Tuhan ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dan dihayati. Satu, penyerahan dan persembahan hidup yang terus-menerus. Dua, kesediaan untuk mengalami proses pembaharuan, berarti ada pertobatan sehari-hari. Dan tiga, mengarahkan diri kepada perkara rohani. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.